Salam Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat malam hari ini. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, tetap bersukacita di dalam Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia setia dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini yang akan sama-sama kita renungkan, yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tentang kesetiaan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memperbaharui kehidupan kami melewati firman ini. Namun sebagai manusia kami terbatas Tuhan. Karena itu kami memohon, curahkanlah bagi kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengerti dan memahami firman-Mu. Dan kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu boleh menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata kesetiaan berasal dari kata dasar setia, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh, taat, tetap teguh hati dalam persahabatan misalnya. Jadi kesetiaan adalah suatu sikap mental dan karakter atau sifat yang teguh berpegang, taat dan patuh kepada janji yang telah diikrarkan bersama. Kesetiaan sebagai buah roh atau sesuatu yang dihasilkan oleh kerja roh di dalam hidup orang percaya. Harus dilihat dalam kaitannya dengan iman atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Secara sederhana dapat dikatakan ketika seseorang yang memiliki iman kepada Kristus hidup oleh roh, maka dari dalam hidupnya akan keluar karakter setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketika ia setia kepada Tuhan dan firman-Nya, tentu ia pun setia dalam hari-hari hidupnya. Hidup dalam kesetiaan yang sejati merupakan sikap mental positif yang harus ditumbuh kembangkan oleh setiap orang yang percaya dan sebagai pengikut Kristus. Kita harus setia dalam segala sesuatu. Misalnya, setia melayani Tuhan dan jemaat-Nya, setia kepada pasangan hidup kita, setia kepada sahabat kita, dan lain sebagainya. Setia adalah salah satu hal yang diperlukan dalam suatu hubungan, entah itu hubungan suami istri, pertemanan, pekerjaan, atau gereja. Setia tidak hanya kita lakukan pada saat orang lain atau pasangan kita setia dengan kita. Namun kesetiaan hendaknya selalu kita tunjukkan dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, Tuhan Yesus telah menjadi teladan kita. Dia menunjukkan kesetiaannya yang sejati dengan selalu ada bersama kita dan menantikan kita. Walaupun terkadang kita sibuk dengan keseharian kita. Dia selalu mengasihi kita. Meski kadang kita menduakannya dengan kesenangan kita, jika kita ingin bertumbuh atau terjadi pertumbuhan dalam hidup kita, hasilkanlah buah-buah roh dalam hidup kita. Saya akan membacakan Galatia pasal 5 ayat 22 yang demikian bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satunya adalah kesetiaan yang sejati, sebuah komitmen untuk selalu bersama dengan pasangan kita, dengan gereja kita, dengan pekerjaan kita, dan teman kita. Selalu tunjukkanlah kesetiaan sejati dari hati yang tulus mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan yang lahir dari usaha manusia seringkali rapuh. Sebaliknya kesetiaan yang lahir dari kerja roh di dalam orang percaya sanggup tetap setia meskipun dikhianati. Allah kita setia adanya. Firman-Nya berkata,
Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Hari ini kita yang telah sering kali gagal setia dalam banyak perkara, mari datang kepada Tuhan. Mintalah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Hiduplah oleh Roh, maka sama seperti Allah, kita setia, kita pun akan menjadi pribadi-pribadi yang setia pula. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar, mengajarkan kami untuk tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau mau hadir dalam setiap perkara kehidupan kami. Biarlah dalam setiap pemberian, dalam setiap persekutuan, kami senantiasa boleh bersukacita. Dan juga kami bersukacita karena memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna itu. Saat ini kami memohon, ya Tuhan, Engkau memimpin bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, sehingga sebagai pemimpin bangsa dan negara ini, mereka mampu untuk melaksanakan kepemimpinan mereka dengan takut akan Engkau, sehingga setiap orang yang mereka pimpin merasakan kedamaian, ketentraman, kemakmuran, dan menjalani kehidupan di dalam kemerdekaan. Tiliklah keberadaan jemaat-Mu ya Bapa, baik orang tua, muda-mudi dan anak-anak. Mereka yang ada bersama dengan keluarga di DKI Jakarta ataupun mereka yang terpisah jarak dan waktu karena pekerjaan, karena studi atau tugas pelayanan yang mereka emban. Lingkupi mereka semua dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita di dalam Kristus, terus nyata dalam hidup kami semua. Pengharapan akan masa mendatang menjadikan kami tetap teguh. Kemerdekaan dari rasa takut, dari rasa khawatir dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Pertolongan Tuhan nyata dalam kesesakan kami, pimpinan dalam kekalutan kami, kesembuhan dari sakit penyakit baik yang terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya. Kemenangan atas pencobaan terjadi dalam hidup kami, karena Tuhan tinggal dalam kami. Setiap pelayanan yang dilakukan di Jemaat GKI DKI Jakarta, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Pelayanan kategorial, minggu, diakonia, pastoral, dan apapun ya Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Pelayan-pelayanmu, para pendeta, penetua, diakon, dan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan dengan kemampuan dan talentanya masing-masing, biarlah dicurahkan roh hikmat kebijaksanaan untuk dapat melayani dengan sungguh, dan api semangat mengabarkan Injil berkobar-kobar, dan jemaat bertumbuh dalam iman dan kasih yang benar di dalam Kristus Yesus. Berkati usaha pekerjaan warga jemaat-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing.
Pembangunan aula yang sekarang sedang berjalan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan bagi para tukang, pengawas, dan perencana, dan seluruh panitia. Dan kami sampai saat ini kurang lebih 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bahkan dunia ini. Pandemi membuat goyah sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam semua lini, baik sosial, pendidikan, budaya, bahkan ekonomi. Di sisi lain, puluhan ribu orang telah wafat dan situasi ini menuntut banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk melakukan ragam bentuk penanganan melawan wabah pandemi ini. Salah satunya adalah vaksin. Vaksin menjadi salah satu kebutuhan pokok di tengah pandemi COVID untuk meminimalisir orang yang terpapar. Tujuan yang lebih besar tentunya agar Indonesia bisa terbebas dari pandemi COVID. Kami memohon Tuhan campur tangan dalam upaya-upaya yang dilakukan agar dapat berhasil. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami. Tuntunlah hidup kami agar kami senantiasa Engkau dapati sebagai pribadi yang setia kepadamu. Inilah seru doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.